Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sekian kalinya Ikatan Keluarga Besar Batak merayakan Natal, dan saya berterima kasih kepada panitia yang masih mempercayakan perayaan Natal malam hari ini, khususnya dalam renungan firman Tuhan, dipercayakan kepada saya. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal, atau mungkin belum ada yang mengenal, karena sebenarnya saya sudah tidak asing lagi dengan Ikawa. Seingat saya, ini untuk kedua kalinya saya khotbah Natal. Pertama waktu kita di Pantura, atau mungkin itu Natal pertama ya. Dan kedua, saya diberikan kesempatan lagi untuk berkhotbah waktu kita acara tutup tahun di Limpin. Itu juga kesempatan diberikan kepada saya. Untuk ketiga kalinya saya dipercayakan hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan renungan Natal malam hari ini. Nama saya sudah disampaikan oleh Pak Simbolo tadi, Adam Low, asalnya dari Maluku, melayani di Gereja Kristen Setia Indonesia, Jemaat Ebenezer Begatuk. Punya istri 1, orang Dayak, anak 2. Begini itu saja perkenalan. Maaf kalau seringkali mungkin kita ketemu di jalan tapi tidak tegur sapa, dan mungkin dalam sambutan tadi kita terbatas. Biasanya semangat dalam memberi salam antara satu dengan yang lain, kita terpaksa harus tos-tosan seperti ini, ada yang begini. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Satu hal yang harus kita syukuri, bahwa kita masih Tuhan berikan napas sampai saat ini, dan Tuhan tidak mau supaya hidup yang kita jalani ini hanya sambil lalu. Tuhan mau yang hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang berkualitas. Saya diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan di bawah tema yang tertulis di depan Bapak Ibu atau yang ada di belakang saya ini, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1. Walaupun temanya cuma ada di ayat 23, supaya kita bisa memahami apa maksudnya tema ini, maka satu perikop kita harus bacanya sampai selesai. Peristiwa kelahiran Kristus kita baca di ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya mohon izin bisa lepaskan maskernya, karena uapnya keluar dari sini, kacamatanya jadi kabur. Ya, Bapak Ibu perhatikan Alkitab. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Sekali lagi, Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah kita malam hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta berbahagia kata Tuhan Yesus, yaitu mereka yang memelihara firman-Nya, melakukan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang kalau diartikan dari kata Yunani Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks ayat ini adalah disampaikan kepada Israel yang menjadi sasaran utama kedatangan Yesus ke bumi. Dan itu sinkron dengan ayat-ayat lain, seperti kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 6, Matius pasal 15 ayat 24. Aku datang untuk dombaku yang hilang dari umat Israel. Kepada perempuan Sirofenesia atau seorang perempuan, karena Yesus pun pernah berkata, tidak baik roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kenapa tema ini diangkat oleh PGI bersama KWI menjadi tema besar, tema nasional untuk perayaan Natal tahun ini? Karena harus kita ikuti dan harus kita akui bahwa kalau kita berdiri sampai saat ini, itu tandanya hanya karena penyertaan Tuhan. Amin. Bukan berarti saudara-saudara kita yang sudah meninggal dan yang tidak lagi diberikan kesempatan untuk merayakan Natal sampai malam hari, Tuhan tidak menyertai mereka, bukan. Tapi kesempatan hidupnya memang sampai pada saat mereka sudah diambil oleh Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa COVID-19 menjadi momok yang menakutkan bagi kita, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Banyak pemimpin negara juga terpapar COVID-19. Menakutkan. Tapi hal yang lebih menakutkan lagi sebagai orang percaya, seharusnya bukan COVID-19. Yang paling menakutkan lagi apabila kita kehilangan keselamatan. Amin. Dan ini yang harus utama di dalam kehidupan kita. Kepastian masuk surga itu hal yang paling utama. Karena kematian dalam bentuk apapun itu Tuhan izinkan. Ada orang yang meninggal habis makan, selesai. Ada yang tidur tidak bangun-bangun, selesai juga. Ada yang tabrakan ulang-ulang, tidak mati-mati juga. Segala bentuk apapun kematian Tuhan izinkan. Tapi satu hal yang Tuhan mau adalah kepastian masuk surga. Itu yang paling utama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini berbicara tentang penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Karena memang kita harus tahu dari sejarahnya bahwa setelah Nabi terakhir Maliaki menuliskan kitab terakhir di dalam perjanjian lama, rentang waktunya hampir kurang lebih 400 tahun sampai firman ini muncul. Tuhan tidak pernah lagi memberikan suaranya melalui para nabi. Tidak ada lagi firman Tuhan, dan sebenarnya itu sangat diinginkan oleh bangsa Israel pada waktu itu yang ada dalam kekuasaan bangsa-bangsa termasuk Romawi pada waktu Yesus dilahirkan. Sehingga di tembok-tembok ratapan mereka masih selalu meminta, datanglah Mesias. Dan makanya ketika muncul apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf dalam mimpinya, setelah pertimbangan panjang, renungan panjang, Yusuf yang melihat istrinya, tunangannya, belum berstatus sebagai istri, melihat tunangannya sudah hamil di luar pernikahan. Pasti dia berpikir, belum kusentuh dia kok sudah hamil. Bisa jadi, siapa yang tiduri dia kok sudah hamil? Apakah Maria selingkuh di belakang saya? Ini yang menjadi renungannya Yusuf pada waktu itu.
Seharusnya dalam konteks, dalam renungannya seperti ini, Yusuf sudah tidak bisa tidur. Tapi Tuhan membuat dia tidur. Udah tidur aja kamu. Akhirnya apa? Disingkapkan semuanya lewat mimpi. Dan di dalam mimpi itu, malaikat itu mengulang kembali nubuatan lebih dari 1500 tahun yang lalu, yang sudah dinubuatkan, yang sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Bahwa seorang perempuan muda, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Iman. Coba kita lihat ayatnya di Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini nubuatan yang diulang kembali oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi. Dinamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai siapa? Allah masih menyertai umat Israel sampai dengan saat ini. Walaupun selama kurang lebih hampir 400 tahun terjadi masa kegelapan bagi Israel, tapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Allah masih ingat janjinya untuk memberikan seorang juru selamat untuk menyelamatkan mereka. Makanya Kristus dilahirkan. Dan dari situlah mereka boleh tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Israel. Dan dia tetap menyertai kita. Konteks umat di sini ini memang lebih dibatasi kepada umat Israel. Karena seandainya ketika bangsa Yahudi menerima Yohanes Pembaptis sebagai Elia, karena Yohanes Pembaptis sebenarnya adalah Elia, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Maliakut pasal 4 ayat 5, menjelang hari Tuhan yang besar, utus hambaku Elia. Coba kita lihat dulu, bantu sedikit ke kitab Maliakut, cuma satu lembar ke belakang ke depan. Maliakut pasal 4 ayat 5, saya bacakan untuk kita. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Elia sudah datang. Dalam diri siapa? Dalam diri Yohanes Pembaptis. Lebih jelasnya kita buka di Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 14. Dari 13 dimulai. Matius 11 ayat 13 dan 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ayat 14 yang menjadi penekanannya. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jika kamu menerimanya, kata jika di sini mempunyai arti yang sangat dalam. Jika besok tidak jadi hujan, kita akan pergi ke pasir panjang. Tapi kalau hujan, maka kita tidak akan pergi. Memiliki arti yang sangat dalam. Kalau seandainya bangsa Israel menerima Yohanes Pembaptis sebagai Elia, maka Yehova yang dijanjikan, juru selamat yaitu Yesus, tidak bakal mereka tolak. Mereka menolak Elias, menolak Yohanes Pembaptis. Dan jika kamu menerimanya, maka dialah Elia. Karena kamu menolaknya, maka dia tetap Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sudah datang. Diperjelas lagi di pasal 13, pasal 17. Matius 17 ayat 11. Matius 17 ayat 11 saya bacakan untuk kita. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Mereka gagal
menerima Yohanes Pembaptis sebagai Elia, sehingga juru selamat yang diutus kepada mereka, mereka tolak. Bahkan sebaliknya Elia dipenggal kepalanya oleh algojonya Herodes atas permintaan seorang penari, seorang gadis penari, yang ketika ulang tahun Herodes dia menari. Ayahnya penari ini adalah anaknya, putrinya Herodes sendiri. Dan Herodes memberikan sebuah janji, apapun yang kamu minta akan kuberikan. Di ulang tahunnya Herodes, Alkitab menuliskan. Dan apa yang diminta? Dengan hasutan mamanya, minta kepala Yohanes Pembaptis. Dengan berat hati dia memenggal Yohanes Pembaptis. Dan ini yang terjadi. Otomatis Yesus mereka tolak. Dan akhirnya apa? Masa penyertaan Tuhan yang sebenarnya sudah tiba, pemulihan Israel segera terjadi, menjadi tertunda. Program Allah yang lain, yaitu berikan kesempatan kepada sejumlah besar bangsa untuk masuk di dalamnya. Seandainya bangsa Israel menerima Yesus, maka kita ini tidak ada. Benar? Karena sesuai dengan nubuatan Daniel pasal 9 itu, Israel ketika mereka menerima juru selamat, menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu, maka pasti disalibkan. Yesus pasti disalibkan. Tapi bukan berdasarkan teriakan bangsa Israel, salibkanlah dia dan biarlah darahnya ditampungkan atas kami dan anak-anak kami. Mengerikan. Tapi Herodes pasti marah. Yesus disalibkan juga, yes, pasti. Dan Israel segera masuk di dalam 7 tahun masa penganiayaan besar, hektar ke-70, sebagaimana nubuatan Daniel. Tapi 7 tahun masa penganiayaan ini menjadi tertunda dan gereja masuk di dalamnya. Sebagaimana Paulus menuliskan bahwa ada sejumlah besar sampai penuh masuk ke dalamnya. Dan sekarang kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena kedatangan Tuhan yang kedua itu dalam 2 fase. Yang pertama, dia datang di angkasa. Apa tujuannya? Kepada jemaat di Tesalonika, bahkan kepada jemaat di Korintus pun Paulus menulis bahwa Tuhan datang di angkasa mengangkat gerejanya. Tapi sebelum kita yang masih hidup ini diangkat, kalau seandainya Yesus Tuhan datang, kita masih hidup ya, yang mati dalam Kristus bangkit dulu. Setelah itu kita yang masih hidup diubahkan. Dalam sekejap kita diubahkan. Baru kita menyongsong Tuhan di angkasa. Ketika ini kenapa? Karena Israel sudah gagal menerima Israel. Tapi ingat bahwa gereja, jangan berpikir bahwa gereja mengambil perannya Israel. Tidak. Israel sebagai sebuah bangsa eksistensinya masih ada sampai dengan saat ini. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa juru selamat itu memang harus datang lewat Israel. Pada perempuan Samaria, Yesus bilang keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Gereja tidak menggenapi nubuatan yang diberikan, janji-janji berkat yang diberikan kepada Abraham. Gereja tidak masuk ke dalam itu. Karena ada banyak para penafsir, ada golongan-golongan penafsir yang berkata bahwa kerajaan 1000 tahunnya Yesus, sebagaimana ditulis di dalam kitab Wahyu, itu sudah dimulai saat ini. Dan gereja dan Kristus memerintah sebagai raja dari surga. Kita tidak bisa terima. Kenapa? Karena janji kepada bangsa Israel, mereka akan menduduki tanah yang mulai dari ujung sungai Nil sampai sebelah sungai Efrat. Itu yang pertama. Dan kerajaan 1000 tahun itu dipimpin langsung oleh Kristus. Kita akan masuk ke dalam. Jadi urutannya jelas bahwa ketika Yesus datang, kita diangkat ke angkasa. Supaya apa? Gereja tidak masuk di dalam penganiayaan selama 7 tahun itu. Tidak masuk ke dalam. Kenapa? Karena janji-janji berkatnya banyak sekali. Tidak mungkin gereja masuk ke dalam. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Yesus berkata demikian. Hiburkanlah. Paulus menulis, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan janji-janji.
Kalau seandainya Israel, gereja masuk di dalam penganiayaan besar, maka tidak mungkin kata-kata penghiburan ini muncul. Gereja tidak masuk di dalam heptat ketujuh yang disebut dengan masa kegelapan bagian, masa kesengsaraan. Gereja diangkat, lalu apa? Israel masuk, menggenapkan nubuatan, masuk di dalam penganiayaan. Dinubuatkan bahwa semua bangsa akan berkumpul mengepung Yerusalem. Dan di tahun ke-70, tahun terakhir, Tuhan akan turun sendiri dan dia menjejakkan kakinya di Sion. Zakaria menubuatkan itu, terbelah lembah. Makanya waktu Yesus naik, lalu malaikat bilang sama murid-murid, Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga ini, dia akan datang dengan cara yang sama. Nah, baru setelah gereja diangkat, Yesus datang ke bumi, langsung menjejakkan kakinya ke bumi, menjejakkan kakinya di Zaitun, bukit Zaitun, langsung terbelah, kontur bumi mengalami perubahan, dan dia membebaskan Israel perang melawan bangsa-bangsa yang tadi-tadinya mengepung Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus menjadi hiburan bagi kita. Amin. Menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan yang berkualitas, bukan sekedar menjadi orang Kristen. Karena kalau cuma KTP-nya aja yang Kristen, mohon maaf, tidak ketemu dengan saya di surga. Ada yang mungkin dalam hati, memang Bapak yakin masuk surga? Sangat yakin, 100%. Kenapa? Karena surga itu adalah anugerah yang hanya bisa terima lewat apa? Bertobat dan percaya sungguh-sungguh. Itu aja. Apa artinya bertobat? Bertobat artinya mengaku diri orang berdosa dan berjanji untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Amin. Dan yang kedua, imani bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib adalah sudah untuk semua dosaku, baik dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang, sudah diselesaikan bersama Kristus di kayu salib. Sehingga jikalau aku masih hidup sampai saat ini, Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Penyertaan Tuhan, Immanuel, itu sangat nyata di dalam kehidupan kita. Terbukti hari ini kita masih hidup, itu karena Immanuel, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Bukan karena saya taati protokol kesehatan, bukan. Atau bukan karena taat dengan protokol COVID, bukan. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau anugerah itu diberikan kepada kita dalam hal kehidupan ini, mari jalan dan hidup yang berkualitas di hadapan. Saya bilang tadi, sekedar Kristen tidak akan masuk surga. Yang masuk surga pasti Kristen. Amin. Ya. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tapi tidak semua orang Kristen masuk surga, tidak. Banyak yang dipanggil. Dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan Injil. Dipanggil dengan firman. Bertobatlah. Itu dimulai dari Yohanes Pembaptis. Karena kerajaan surga sudah dekat. Begitu Yohanes Pembaptis menyampaikan itu, begitu dekatnya kerajaan surga bagi Israel pada waktu itu, kalau mereka menerima Tuhan Yesus dan kalau mereka terima Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Tapi kita bersyukur, ada baiknya juga Israel menolak, sehingga kesempatan diberikan kepada kita dan kita bisa hidup sampai kan. Sehingga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, ini bukan bicara soal waktu kapan, tapi bicara soal kapasitas. Sampai kapan muatannya penuh, Yesus datang. Sampai jumlah yang penuh. Kita lihat di Roma pasal 12. Roma pasal 11 ayat 25. Roma pasal 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai
Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi bicara tentang kedatangan Tuhan di angkasa untuk menjemput gerejanya supaya tidak masuk di dalam kesusahan besar Yakub. Ini bukan bicara soal waktu, tapi bicara soal kapasitas. Kapan penuh muatannya, Yesus akan datang. Dan mengenai kedatangan, Yesus sendiri bilang, aku datang seperti pencuri pada malam hari. Ini bicara tentang kedatangan di angkasa menjemput gereja. Ini sukacita luar biasa bagi kita yang memiliki kepastian, dan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi kita sampai dengan saat ini. Maka Natal yang kita rayakan di tahun ini, kita harus mengingat bahwa betapa ajaibnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Allah sangat nampak dalam kehidupan kita sampai saat ini. Sekali lagi, kita bisa hidup sampai saat ini bukan karena anugerah Tuhan, bukan karena punya penghasilan yang besar, bukan karena bisa, saya bilang tadi, mematuhi protokol COVID, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Yesus berjanji kepada jemaat, pada murid-muridnya, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ini baru janjinya untuk gereja. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, karena iblis juga tidak tinggal diam. Amin. Menjelang akhir hidupnya juga, dia sekarang berselancar kuat di dalam gereja. Dulu begitu kekristenan awal dihabiskan atas perintah kaisar, ternyata semakin dihambat, kata pendeta Yusuf Rodi, semakin dihambat dia semakin merambat. Kematian ternyata tidak bisa membuat kekristenan berhenti. Kenapa? Karena kekristenan itu bukan organisasi buatannya manusia. Kekristenan bukanlah sebuah agama, tapi kekristenan adalah nama yang diberikan kepada pengikut Kristus. Dan nama itu mereka dapat ketika di Antioquia. Kisah para Rasul mencatat itu, di Antioquia murid-murid Tuhan disebut sebagai pengikut Kristus, Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Iblis sekarang dengan 1001 macam cara berusaha untuk menghalangi orang untuk mendapatkan berita sukacita. Itu berita sukacita bahwa dosa yang membuat hidup kita pasti berakhir di neraka sudah dibereskan oleh Kristus di kayu salib. Karena memang dosa tidak bisa diampuni begitu saja. Amin. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan rajin beribadah, rajin melayani, apalagi jadi gembala. Pasti dosanya beres benar. Enggak. Dosa tidak bisa dibereskan dengan perbuatan baik. Hanya ada satu-satunya cara pemberesan dosa. Dosa harus dihukum. Itu jelas. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan semua negara mengadopsi prinsipnya. Tidak ada orang berbuat salah, tidak ada orang yang membantai satu keluarga lalu ditangkap polisi. Polisi bilang kau rajin ke gereja, bayar perpuluhan, dosamu, hukumanmu selesai. No, dia pasti dihukum. Dan ini yang dilakukan. Dosa sekecil apapun itu dia tidak bisa masuk surga. Karena surga itu tempat yang suci, yang kudus, dan tempat tinggalnya Sang Maha Kudus. Sekecil apapun dosa itu tidak bisa masuk surga.
harus dihukum dulu dosanya, dibereskan dulu. Makanya kedatangan Kristus yang pertama dinubuatkan oleh Yesaya sebagai hamba yang menderita, dan oleh bilu-bilu kita diselamatkan. Dia datang membereskan dosa. Dosa dihukum dan di dalam diri Yesus. Tapi kita tidak dihukum, kita syukuri. Itu berita sukacitanya bahwa kita tidak dihukum. Semua dosa kita, Paulus menulis, dosa seisi dunia ditimpakan kepada Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi berdosa. Ini anugerah bagi kita. Cukup terimanya dengan mengaku diri sebagai orang berdosa dan percaya sungguh-sungguh. Harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Amin. Harus. Kepada Nikodemus Yesus bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak akan melihat kerajaan Allah. Orang yang bertobat itu ibaratnya seperti bebek yang berubah jadi ayam. Dulu dia jadi bebek, happy benar kalau berada di sungai atau di kali. Tapi setelah dia menjadi ayam, tidak berani lagi masuk ke dalam air. Kenapa? Karena itu bukan dunianya lagi. Ini bertobat. Jangan bilang bertobat, tapi masih kembali kepada hidup yang lama. Jangan bilang tidak bisa. Belum diselamatkan berarti. Tapi kalau orang yang sudah diselamatkan, maka hidupnya hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Seperti pujian kan, ini menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat anugerah yang besar yang Tuhan kerjakan bagi saya, yaitu kematian dari saat lahir sampai dia mati. Ini luar biasa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, adalah mensyukuri kebaikan Tuhan ini dengan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan, di mana Tuhan disenangkan, bukan yang hati kita disenangkan. Hidup yang mau menyenangkan hati itu yang Tuhan mau. Seperti juga dikatakan Rasul Paulus, hidupku ini hanyalah untuk yang hidup di dalam aku. Kedua, selain kita masih menikmati kebaikan Tuhan sampai saat ini, bahwa gereja yang adalah kita saat ini diberikan kesempatan untuk masuk mewujudkan program Allah yang luar biasa, yaitu apa? Menjadi berkat bagi segala bangsa. Makanya Yesus bilang, pergilah ke semua bangsa, beritakanlah Injil. Yang bertobat dibaptis, mereka akan memperoleh keselamatan. Janji di amanat agung. Kenapa? Karena Israel menolaknya, sehingga itu diberikan kepada kita saat ini. Kita masuk dalam plan B-nya Allah. Yang tadinya kalau Israel menerima, terbatas sampai di plan A. Ketika Israel menerima, maka hari Tuhan itu langsung terjadi. Akhir zaman itu langsung terjadi. Jikalau Israel menerima Yesus, itu apa yang terjadi? Mereka menolak. Bahkan mereka berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas untuk kami. Ini luar biasa. Sehingga apa? Program atau plan B-nya Allah dilakukan bagi gereja. Sejumlah besar bangsa dan berbagai perumpamaan di dalam Injil juga dituliskan. Ada seorang yang mengadakan jamuan makan, menyuruh hamba-hambanya pergi memanggil mereka yang menerima undangan. Tertulisnya ada yang punya alasan, aku baru menikah, mau bulan madu dulu, aku tidak datang ke pestanya. Yang lain lagi, kambingku baru beranak, segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Marahlah Tuhan yang mengadakan jamuan makan ini, suruh hamba-hambanya pergi ke persimpangan jalan, panggil orang-orang yang tadinya tidak masuk dalam daftar undang, panggil mereka, suruh masuk. Siapa dia? Kita. Karena tujuan Yesus memang benar untuk Israel dulu.
Tapi Israel menolak. Tapi sekali lagi bukan berarti Israel secara bangsa, secara literal itu dihilang. Kita hanya ibaratnya batang yang dicangkokkan, sehingga berkat Israel yang telah dijanjikan mulai dari Abraham kita nikmati di dalam. Dan kita diberikan kesempatan untuk mewujudkan karya besar Allah di dunia, yaitu menjadi pemberita keselamatan, menjadi pemberita Injil, supaya banyak orang diselamatkan. Mereka yang memberitakan Injil adalah mereka yang sudah memiliki kepastian masuk surga. Amin. Kalau beritakan Injil ditanya, emang kau yakin masuk surga? Tidak tahu. Tidak bisa juga. Harus memiliki kepastian masuk. Sekali lagi, kepastian masuk surga itu sudah ditentukan waktu kita masih hidup. Bukannya sudah mati, baru atas doa keluarganya dia mau. Jangan bilang juga terserah Tuhan dah tempatkan saya. Nah, Tuhan sudah serahkan ke kita kok. Ini jelas di dalam firman. Ini yang harus kita sadari, sehingga kita tidak mudah disesat. Sekarang banyak pengajar palsu, banyak nabi-nabi palsu muncul. Pada waktu COVID-19 baru muncul, ada seorang pendeta bernubuat. Dan saat Paskah bulan 4 kemarin, dia bilang COVID sudah akan selesai. Itu yang Tuhan bilang sama saya. Apa yang terjadi? Setelah lewat Paskah, jumlah yang terkonfirmasi positif semakin bertambah. Ditanya kembali, gimana pembuatannya Pak Pendeta? Saya sendiri tidak tahu. Apa maksud Tuhan berkata begitu dengan saya? Alkitab satu-satunya firman Allah, dan sangat-sangat sempurna. Tidak boleh ditambah dengan apa-apa. Karena sudah ditutup dengan kata amin di Wahyu, jangan ditambah. Karena hukumannya ada barang siapa yang menambahkan firman Tuhan, haknya di pohon kehidupan akan diambil. Jangan menambah, karena sudah selesai. Yang sempurna itu sudah selesai, sudah sampai di tangan kita. Dan sebagai gerejanya berjalan sesuai dengan panduan manualnya, jangan menyimpan dari itu. Yesus bilang, yang disebut adalah muridku yang sungguh-sungguh. Yang disebut dengan muridku adalah mereka yang bersungguh-sungguh di dalam firman. Tidak menambahkan firmannya itu dengan tradisi lisan atau dengan model-model penglihatan. Ada pendeta yang berkhotbah tadi malam, Tuhan bilang sama saya, wow, Tuhan masih berbicara. Mimpi sudah selesai. Sudah selesai. Nubuatan sudah selesai. Ketika Alkitab sempurna, kita baru saja baca ada mimpi Pak. Iya betul, karena pada saat itu firman Tuhan masih dalam proses penulisan. Dan kalau kita percaya ada mimpi-mimpi di dalam Alkitab, bukan percaya mimpi itu, tapi tertulis di sini sebagai firman Allah, saya percaya. Mimpinya Herodes, mimpinya Nebukadnezar dan segala macam, bukan karena percaya mimpi. Lalu kita masih bawa di zaman kita saat ini, tapi karena tertulis di sini sebagai firman Allah. Maka saya percaya itu bukan sebagai mimpi, tapi sebagai firman Allah. Karena tidak semua mimpi dituliskan di sini. Kita semua punya mimpi, satu malam bisa mimpi 2-3 kali. Mana yang dari Tuhan? Belum. Alkitab sudah sempurna. Selain sempurna, dia juga kanon yang terbatas. Tidak boleh ditambah. Kanon itu artinya patokan. Tidak boleh lewat patoknya. Sama seperti orang patok tanah, jangan sampai keluar 1 meter dari patok, pasti melanggar. Patokannya sudah jelas, 66 kitab, 29 perjanjian baru. Berapa lagi perjanjian lama? Itu jelas, jangan ditambah lagi. Dan mari kita berjalan sesuai dengan firman. Ingat, yang disebut dengan murid adalah mereka yang melakukan firman. Kata Yesus, bukan kata saya. Sekali lagi saya ingat, menjadi Kristen aja tidak akan masuk surga. Harus Kristen yang lahir baru.
bertobat dan percaya sungguh-sungguh. Cuma KTP yang Kristen. Baik, tidak ketemu dengan saya di surga. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dalam saya tidak bernubuat, bukan, karena membaca jam COVID-19, Tuhan izinkan itu terjadi. Berbagai macam. Ingat, Tuhan izinkan. Berbeda dengan Tuhan tetapkan atau Tuhan kehendaki. Yang Tuhan izinkan belum tentu Tuhan tetapkan. Adam jatuh dalam dosa diizinkan Allah, tapi Allah tidak pernah menetapkan Adam untuk jatuh dalam dosa. Salomo punya istri banyak, silahkan, tapi itu bukan ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah hanya satu suami, seorang laki-laki mengambil seorang perempuan menjadi istri. Ada yang bilang dalam hati, ya istri satu pak, selingkuhan yang banyak. Jangan, hanya satu. Kepada Adam diberikan berapa perempuan? Satu. Sanggup tidak Allah menciptakan 5 perempuan untuk Adam? Sanggup tidak? Sangat sanggup. Kalau cuma 5 perempuan berikan untuk Adam, sangat sanggup. Tapi idealnya Tuhan, satu laki, satu perempuan, sampai maut memisahkan. Itu gereja, karena pernikahan kita itu menggambarkan Kristus sebagai mempelai dan gerejanya mempelai wanita. Kata boleh, itu jelas. Dan ini harus jalani kehidupan yang berkualitas. Penyertaan Tuhan terbukti. Sampai dengan saat ini kita berkata Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan menolong saya. Kita tidak tahu besok. Jadi kalau Tuhan menyertai saya sampai saat ini, ke depan hidup saya ada di tangan Tuhan. Amin. Jalani hidup yang berkualitas. Percaya pada bahwa penyertaan Tuhan masih ada. Dan kita bersyukur kita dilibatkan untuk masuk dalam program yang luar biasa, menyebarkan kabar sukacita pada mereka supaya mendapatkan sukacita, mendapatkan Injil keselamatan. Mereka tidak salah dengan Injil, karena memang banyak sekali Injil sudah dipalsukan. Pada jemaat di Korintus, di Paulus pernah marah. Ada Injil yang lain, ada roh yang lain, ada apa? Ada firman yang lain, ada Yesus yang lain yang diberitakan. Sehingga memang kita harus banyak belajar Alkitab. Paulus bilang mari kita membaca Alkitab dengan firman Tuhan dengan teliti supaya tidak mudah terpengaruh. Ingat, gereja harus bertindak. Gereja yang adalah jemaat Tuhan, yang adalah tubuh Kristus, tiang penopang dan dasar kebenaran. 2 Korintus 2 Timotius 3 ayat 16 itu yang tadinya tiang penopang itu diberikan kepada Israel karena Israel gagal dipercayakan kepada gereja sebagai tiang penopang itu. Dan tiang penopang ini harus benar-benar menjadi tiang, bukan sekedar hidup menjalani kekristenan, tapi harus sertai dengan lahir baru, bertobat secara sungguh-sungguh. Dan teriakan ini masih ada sampai saat ini. Paulus, Yesus, Yohanes Pembaptis terus berteriak, bertobat, karena kerajaan surga sudah dekat. Karena kerajaan surga tidak mungkin masuk dengan cara berdosa. Dosa selesai, baru kita bisa nikmati hidup kekal bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, mari kita nikmati firman Tuhan ini. Dan apa yang saya sampaikan ini dan terbukti bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita bisa hidup sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita dipakai Tuhan masuk dalam program. Teruslah berjaga-jaga, teruslah berdoa supaya ketika Tuhan datang kita masuk dalam orang-orang yang akan diangkat. Tidak semua mengalami kematian. Walaupun penulis Injil Ibrani, surat Ibrani berkata semua manusia mati untuk sekali. Ada pengecualian bagi gereja, bagi jemaat yang hidup sampai waktu Yesus datang. Mereka tidak mengalami kematian, tapi harus langsung diubah untuk hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun dan berlanjut dalam kehidupan kekal setelah iblis dikalahkan. Dengan sukacita ini dan menjalani kehidupan kita yang berkualitas dan memuliakan nama Tuhan. Perayaan Natal tahun ini membuktikan bahwa kita masih bisa merayakan Natal. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Jangan pernah berkata Tuhan tidak menyertai saya.
Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan kita untuk masuk dalam kehidupan kekal. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk kita dalam ibadah malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa masih merayakan Natal sampai dengan saat ini. Kami berdoa kiranya keluarga besar Seruah yang masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal, Tuhan senantiasa sadarkan mereka, sehingga kehidupan yang dijalani ini bukan sekedar rutinitas hidup yang dijalani setiap saat, tapi melalui firman Tuhan yang kami pelajari malam hari ini, kami boleh merasakan betapa besarnya pertolongan dan penyertaan Tuhan yang tidak hanya terbatas sampai kepada Israel, tapi sampai kepada kami. Kami masuk dalam program Allah yang luar biasa, yaitu sejumlah besar bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah, tapi mereka diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kekal. Karena Israel yang gagal, bukan berarti mereka tidak akan menikmati, tapi mereka harus menjalani masa kesengsaraan sebagaimana nubuatan Daniel. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka akan mewujudkan yang menjadi program Allah dalam kehidupan mereka. Dan harus akui bahwa keselamatan hanya datang melalui Israel, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah dilahirkan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Putra Natal kami berdoa. Amin. Kembalikan.